Hai hai halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Nurjana dengan NIM G00252005 dari kelompok A7. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan bagian situs fasialis yang terdiri dari muskuli dan neurovaskularisasi. Nah, berikut ini ada gambar muskuli fasialis yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada muskuli orbitalis, muskuli nasalis, muskuli oralis, dan muskuli lainnya. Yang pertama ada pada muskuli orbitalis, yaitu yang terdiri dari korugator supercili. Dia itu berfungsi untuk menarik alis ke bawah dan dalam yang menyebabkan kerutan dahi. Sedangkan kalau muskuli orbicularis ini dia juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada pada orbital dan palpebral. Nah, orbital sendiri dia itu berfungsi untuk menutup mata dengan kuat, sedangkan kalau palpebral itu menutup mata dengan lembut. Ada juga pada lacrimalis, dia itu membantu mengalirkan air mata dari kelenjar lakrimal ke sakus lacrimalis. Selanjutnya ada pada muskuli nasalis. Muskuli nasalis sendiri ini terdiri dari procerus yang berfungsi untuk menarik kulit di antara alis ke bawah yang menyebabkan lipatan. Untuk nasalis sendiri ini dia terbagi menjadi 2, ada pada transverse part sama alar part. Untuk transverse part sendiri dia itu berfungsi untuk menyempitkan lubang hidung, sedangkan kalau alar part itu untuk melebarkan. Nah, kalau untuk depressor septum nasi sendiri itu dia itu berfungsi untuk menutup septum nasi. Selanjutnya ada pada kelompok oralis. Nah, kelompok oralis ini terdiri dari levator labis superioris aliquer nasi, yaitu berfungsi untuk mengangkat bibir atas dan membuka lubang hidung. Sedangkan kalau levator labis superioris itu mengangkat bibir atas, kalau levator angulioris itu dia itu mengangkat sudut mulut. Sedangkan kalau zygomaticus minor ini dia mengangkat bibir atas ke lateral, kalau zygomaticus major ini dia menarik sudut mulut ke atas. Untuk modiolus dia itu sebagai titik pusat koordinasi otot mulut untuk ekspresi dan keseimbangan gerakan bibir. Ada juga platisma, dia itu untuk menegangkan kulit leher dan menarik sudut mulut ke bawah. Kalau untuk risorius dia itu menarik sudut mulut ke samping. Ada juga pada mentalis. Mentalis sendiri itu dia itu mengangkat dagu dan mendorong bibir bawah ke depan. Untuk orbicularis oris ini dia itu untuk menutup dan mengerucutkan bibir. Nah, kalau untuk buccinator sendiri dia itu untuk menekan pipi ke dalam yang membantu mengunyah dan meniup. Next kita masuk ke muskuli lainnya. Muskuli lainnya itu ada pada venter frontalis atau occipitofrontalis. Dia itu berfungsi untuk mengangkat alis dan mengerutkan dahi. Ada juga pada venter occipitalis. Dia itu berfungsi untuk menarik kulit kepala ke belakang. Sedangkan kalau untuk auricularis anterior itu dia menarik daun telinga ke depan. Kalau auricularis superior itu dia menarik daun telinga ke arah atas. Sedangkan kalau auricularis posterior itu dia menarik daun telinga ke arah belakang. Selanjutnya ada pada muskuli masticatoris. Nah, muskuli masticatoris itu ada pada muskuli masseter. Dia itu berfungsi untuk mengangkat rahang bawah, menutup mulut dengan kuat. Nah, otot ini itu kuat banget saat menggigit keras. Ada juga pada muskuli temporalis, yaitu menutup rahang atau elevasi dan menarik ke belakang, yaitu retrusi. Ada juga pada muskuli pterygoideus medialis. Dia itu berfungsi untuk mengangkat rahang bawah dan membantu gerakan ke samping atau grouping saat mengunyah. Ada juga pada muskuli pterygoideus lateralis. Dia itu fungsi untuk menarik rahang ke depan, proturis dan membuka mulut.
Kita lanjut pada neurovaskularisasi. Yang pertama ada pada vaskularisasi arteri. Nah, arteri faciali dia berfungsi menyediakan darah utama ke wajah, sedangkan kalau arteri labialis superior dan inferior dia menjaga suplai untuk otot orbicularis, oris, dan kulit bibir. Ada juga pada arteri angularis, dia berfungsi untuk beranastomosis dengan arteri optalmika. Ada juga pada arteri maxillaris, dia berfungsi suplai otot pengunyahan dan gigi. Sedangkan kalau arteri infraor bitalis dia berfungsi untuk suplai ke regio infraor bital. Ada juga pada arteri mentalis, dia menyuplai kulit dagu. Sedangkan kalau arteri temporalis superficialis, dia suplai kulit kepala lateral. Sedangkan kalau arteri transversa faciae suplai otot pipi. Kalau arteri occipitalis dia suplai posterior cranium. Ada juga arteri auricularis posterior, dia suplai auricula dan kulit belakang telinga. Nah, next kita lanjut pada vaskularisasi vena. Vaskularisasi vena ada pada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama ada pada vena facialis, dia berfungsi mengalirkan darah dari seluruh wajah bagian depan, yaitu pada dahi, hidung, pipi, dan dagu. Ada juga pada vena angularis, dia mengumpulkan darah dari dahi dan pangkal hidung. Sedangkan kalau vena supratrochlearis dia mengalirkan darah dari dahi bagian tengah atas. Sedangkan kalau kalau untuk vena supraorbitalis dia mengalirkan darah dari dahi dan kelopak mata atas. Sedangkan kalau vena labialis superior dia mengalirkan darah dari bibir atas. Kalau untuk vena labialis inferior dia mengalirkan darah dari bibir bawah. Lanjut, ada juga pada vena profunda faciae, dia menghubungkan vena wajah superficial dengan vena dalam atau plexus pterygoideus. Ada juga pada vena retromandibularis, dia mengalirkan darah dari daerah rahang belakang dan pelipis. Ada juga vena temporalis superficialis, dia mengalirkan darah dari pelipis dan kulit kepala bagian atas. Nah, ada juga pada vena maxillaris, dia mengalirkan darah dari otot pengunyahan dan struktur dalam wajah. Lanjut, ada pada vena jugularis interna, dia menampung darah dari wajah depan dan leher untuk kembali ke jantung. Sedangkan kalau vena jugularis externa, dia mengalirkan darah dari sisi dan belakang kepala serta leher luar. Lanjut pada nervus trigemus 5, yaitu untuk nervus ophthalmicus dia memberi sensasi pada dahi, kulit kepala bagian atas, kelopak mata atas, dan pangkal hidung. Sedangkan kalau untuk nervus maxillaris dia memberi sensasi pada pipi, kelopak mata bawah, hidung bagian bawah, dan gigi atas dan bibir atas. Sedangkan kalau nervus mandibularis, dia memberi sensasi pada dagu, bibir bawah, serta menginervasi otot-otot mengunyah atau motorik. Next, ada pada nervus facialis. Nah, nervus facialis ini terdiri dari temporal branch yang berfungsi untuk mengangkat alis, kerutkan dahi, dan menutup kelopak atau kedipan halus. Ada juga pada zygomatic branches dia fungsinya untuk menutup mata dengan kuat. Sedangkan kalau semisal buccal branches dia berfungsi untuk meniup atau puff pipi
yang menahan udara dan makanan dan mengatup atau mengerucutkan bibir. Sedangkan kalau marginal mandibular branches itu dia tuh berfungsi untuk menarik sudut dan bibir bawah ke bawah. Ada juga pada cervical braces, dia itu berfungsi untuk mengangkat kulit leher yang menarik sudut mulut ke bawah saat ekspresi tegang. Nah, ada juga pada posterior auricular atau cabang proksimal, dia itu berfungsi untuk menarik kulit kepala ke belakang, gerak kecil dan daun telinga. Nah, yang terakhir ada pada drainase limpatik yang terdiri dari preaurikular yang berfungsi untuk mengalirkan limfa dari kulit kepala bagian anterior, kelopak mata, konjungtiva dan pipi bagian atas. Nah, ada juga pada auricularis posterior atau mastoid, dia itu berfungsi untuk mengalirkan limfa dari kulit kepala bagian posterior, telinga luar bagian belakang dan daerah retroaurikular. Ada juga pada occipital, dia itu berfungsi untuk mengalirkan limfa dari kulit kepala bagian belakang. Ada juga pada cervicalis superficial, dia itu berfungsi untuk menerima limfa dari kelenjar di kepala dan wajah bagian superficial untuk mengalirkan ke nodus cervicalis profunda. Nah, ada juga pada deep cervical itu dia itu berfungsi untuk saluran utama drainase limfa dari seluruh kepala dan leher yang menerima limfa dari kelenjar cervicalis superficial, tonsilar, submandibular dan lainnya. Ada juga pada cervicalis posterior. Cervicalis posterior itu dia itu berfungsi untuk mengalirkan limfa dari kulit kepala posterior dan leher bagian belakang. Nah, ada juga pada supraclavicular, dia berfungsi merupakan titik akhir banyak drainase limfa dari kepala, leher dan rongga toraks. Nah, kelenjar supraclavicular kiri ini atau picronode ini penting secara yaitu dia dapat membesar pada metastasis kanker atau abdomen atau toraks. Ada juga pada paratoid, dia itu berfungsi untuk menerima limfa dari hidung bagian lateral, kelopak mata, pipi atas dan telinga bagian anterior. Ada juga pada tonsilar, dia berfungsi untuk mengalirkan limfa dari tonsil, palatina, faring dan mulut bagian posterior. Ada juga pada submandibular, dia berfungsi untuk mengalirkan limfa dari pipi, bibir atas, gigi atas, lidah bagian depan dan sinus pranasal. Yang terakhir ada pada submental yang berfungsi untuk mengalirkan limfa dari bibir bawah, gigi bawah depan dan ujung lidah. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari bagian situs. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.